Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim amma ba'du. Selamat pagi para peserta acara training job interview bersama Pak Malik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Kita akan mulai sekarang. Tapi rasanya nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Ade Fajar Maulana. Saya biasa dipanggil sayang, tapi sama istri. Kalau di sini jangan, cukup panggil Pak Fajar saja. Ya, saya hari ini ditunjuk oleh Pak Malik untuk menjadi MC dan juga moderator. Plus memberikan sedikit materi ya kepada teman-teman. Jadi nanti ketika materinya masuk ke Pak Malik, ada satu tangga yang teman-teman harus lewatin dulu. Seperti itu. Dan untuk agenda hari ini, kita nanti mulai, pastinya ada materi dari Pak Malik. Jadi ada 2 materi nanti, yang dimana di tengah-tengah materi itu ada kuis. Nah kuis ini nanti kita akan kasih OVO, voucher ya kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi kalau ada sesuatu yang misalkan penting ya materi dari Pak Malik, catat langsung. Ya, catat langsung, siapa tahu itu akan menjadi kuisnya atau pertanyaan. Ya. Nanti ada Q&A session, ada sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman mau tanya lebih panjang lagi, kita ada alokasi waktunya. Tapi ketika Pak Malik nanti sedang memberikan materi terus teman-teman mau bertanya, silakan. Tidak apa-apa. Dan terakhir, kita ada foto session dengan Pak Malik. Oke, kita mulai saja ya. Ini adalah pertanyaan sejuta umat. Ya. Ketika training job interview, public speaking, umumnya teman-teman bertanya seperti ini, baik ke saya ataupun ke Pak Malik. Pak Fajar, gimana ya caranya supaya kita bisa percaya diri ketika interview atau sesi interview? Karena kan ketika menghadapi orang lain berarti kan kita mencoba untuk menerjemahkan sesuatu, pesan kita kepada orang lain, ya. Nah, saya mau tanya dulu nih di sebelah kiri saya, pendapat teman-teman, ya, gimana caranya untuk percaya diri? Tidak harus perfect, tidak harus betul, ya, jangan takut salah. Sesuai pengalaman teman-teman dulu. Dari sisi sini, ada yang mau mencoba? Sebelum saya tunjuk, boleh perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, saya Alvan Awaludin. Mungkin menurut saya untuk percaya diri kita harus menguasai bidang dari kitanya. Menguasai bidang yang kita kuasai ya. Oke, itu pendapat Mas Alvan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Alvan. Satu lagi dari sini. Silakan, siapa yang mau coba memberikan pendapat? Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri. Menurut saya bagaimana agar bisa percaya diri? Yang pertama, kita harus bisa menguasai apa yang akan kita hadapi tentunya. Lalu kita harus tahu apakah yang akan kita hadapi ini bagaimana semuanya. Intinya kita harus mengetahui semuanya yang akan kita hadapi. Tentunya jika kita sudah prepare dan materinya semuanya sudah siap, kita akan lebih percaya diri untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi di depannya. Oke. Sip. Nice, thank you Mas Fajri ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fajri. Jadi banyak langkah-langkahnya Mas ya. Dan hal-hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu agar kita bisa percaya diri. Oke, di materi yang teman-teman sudah lihat, lewat pendekatan NLP atau Meta NLP, ada 3 self yang harus kita pahami dulu sebelum kita mau percaya diri. Yang pertama adalah self esteem, ya. Yang kedua adalah self confidence itu sendiri, dan yang terakhir adalah self efficacy, ya. Self esteem adalah harga diri, ya. Kalau percaya diri kita sebutnya adalah self confidence. Dan yang terakhir adalah self efficacy, keyakinan diri. Jadi kalau misalnya saya tanya sama teman-teman di sini, kalau misalnya nanti malam, nanti sore, teman-teman ada panggilan misalnya dari Astra, dari Unilever,
untuk langsung sesi interview. Kira-kira sudah yakin? Dan yang akan menginterviewnya adalah usernya langsung. Apakah sudah yakin? Yakin? Harus yakin. Oke. Teman-teman, ternyata hubungan ketiga ini sangat menarik sekali. Kalau saya ditanya, Pak Fajar, mau nggak nyanyi untuk teman-teman di sini? Saya akan bilang, siap. Saya percaya diri untuk nyanyi di depan teman-teman. Mau lagunya rock, ballads, pop, I'm ready. I'm willing to do it. Saya percaya diri. Tapi kalau saya harus nyanyi di Indonesian Idol, nah itu baru masalah buat saya. Kenapa? Karena saya belum punya ilmunya. Saya belum mampu, saya belum punya jam terbang untuk bisa ikutan Indonesian Idol. Saya belum pernah ketemu mentor, guru, ya, lingkungan, ya, yang bisa membangun kepercayaan diri saya untuk bisa ikutan Indonesian Idol. Kalaupun saya ikutan Indonesian Idol, and then saya gagal, saya nggak takut, karena yang gagal adalah cara saya. Yang gagal adalah ilmu saya, bukan saya. Harga diri saya tetap tinggi. So it's okay untuk tidak percaya diri pada suatu kondisi. Pak Fajar, saya belum percaya diri nih besok interview. So it's okay. Teman-teman harus masukin dulu nih ilmunya, pengalamannya, jam terbangnya. Kalaupun besok gagal, yang gagal adalah caranya, strateginya, upayanya. Mungkin jam terbangnya teman-teman belum tinggi. Karena saya punya harga diri, Pak Fajar, kalau tahun depan suruh ikutan Indonesian Idol lagi, siap nggak Pak? Siap. Tapi kasih waktu saya 1 tahun. Saya akan belajar dari guru-guru terbaik, vokal coach terbaik di Indonesia, supaya saya nanti ilmunya mencukupi dan akhirnya saya punya keyakinan diri. So it's okay not to be confident. Tidak apa-apa kalau tidak percaya diri. Kita kadang sering membandingkan sesuatu yang di luar diri kita. Kita menjadi tidak bahagia karena membandingkan apa yang di dalam diri kita, standar kebahagiaan diri kita dengan standar orang lain. Wah, teman-teman udah punya mobil, saya belum. Teman-teman udah punya 1 miliar pertama, saya belum. Nah, jadinya insecure, ya, pengen healing, ya, alih-alih healing jadinya hilang, ya. Jadi hati-hati ketika kita mulai membandingkan standar kebahagiaan diri kita, standar kesuksesan diri kita dengan orang lain. Mulai dari diri kita. Kalau saya bisa kasih 3 tips, ya, 1 tips untuk bisa sukses atau berhasil, ini ada 3K. 1, kemauan. Teman-teman harus punya motivasi, hal yang mendorong teman-teman untuk bisa maju, entah itu keluarga, keuangan, ya, hobi. Kemauan itu dulu. Kalau kemauan yang ada, dia nggak akan bergerak. Harus ada motif yang mendorong teman-teman. Itu K yang pertama, kemauan. K yang kedua adalah konsistensi. Hari ini udah belajar dari Pak Malik cara untuk menghadapi job interview. Ilmunya udah dapat, tapi diulangi lagi. Tidak dicoba, ada interview dihindarin. Gagal sekali, udah, saya takut, saya malu. Tidak konsisten. Tapi ketika teman-teman konsisten menghabiskan jatah gagalnya, disitulah keberuntungan bertemu. Halo, silakan. Karena keberuntungan, teman-teman catat ya, adalah ketika konsistensi ketemu dengan yang namanya kesempatan.
seberapa konsisten teman-teman menghabiskan jatah gagalnya. Ketika jatah gagal itu tidak dihabiskan, maka kesuksesan itu tidak akan ketemu. Kesempatan itu kalaupun muncul, teman-teman belum ready. Karena jatah gagalnya belum dihabiskan. Kalaupun besok interview, lusa interview, belum depan interview, masih gagal, masih belum dipanggil, it's okay. Memang kesempatannya belum ketemu. Dan K yang terakhir adalah keilmuan. Praktek yang dibarengi dengan teori, hasilnya akan lebih maksimal. Guru saya pernah bilang, Pak Fajar, kalau praktek doang gimana dong Pak? Saya bagus Pak di lapangan, tumbuh saya di lapangan Pak. Yes, tapi nggak akan bisa maksimal. Kalau teori doang Pak, saya jago Pak teori Pak. Yes, tetap tidak akan maksimal. BCA, Pertamina, Starbucks, semua menghabiskan ya dananya hampir kurang dari 50% untuk setup yang namanya divisi training rate. Teman-teman bisa jalan-jalan ke Sentul, lihat training centernya BCA. Ya, di Jakarta Pertamina training center saya pernah datang, ngisi di situ besar sekali. Dan terakhir, Starbucks, Howard Schultz mengalokasikan kurang lebih 50% untuk di awal setting yang namanya training. Praktek digabungkan dengan training, hasilnya maksimum result. Maka tangga pertama teman-teman sudah dapat bagaimana caranya untuk percaya diri. Kemauan, konsistensi, plus keilmuan. Nah, keilmuannya ini nanti yang akan disampaikan oleh master trainer kita hari ini, ya, Pak Abdul Malik. Saya sudah kenal beliau ini dari 2015 ya. Sebetulnya kita pernah satu kampus, tapi ketika saya lulus dari UI, Pak Malik baru masuk. Ya, Pak Malik masuk UI, saya udah keluar. Jadi ini, ya, kayak gitu. Kita akan dengar pemaparan dari Pak Malik, ya. Pak Malik sendiri adalah seorang rekruter. Saya udah tahu kiprahnya dia dibilang rekruter, ya sudah 5 tahun lebih, trainer juga untuk public speaking bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah beliau sudah tersertifikasi TESOL UK. Jadi kalau mau nanya bahasa Inggris, insya Allah Pak Malik bisa jawab semuanya. Ya, dan doakan Pak Malik sekarang sedang dalam proses menyelesaikan S3-nya. Ya, semoga tahun ini bisa lulus ya Pak. Amin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Saya pengen tahu yang paling jauh kira-kira dari mana ya? Kalau yang dari Bogor berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oh berarti ada yang di luar Bogor ya? Jakarta 1, 2. Di luar Jakarta Tangerang, Karawaci. Wah luar biasa. Tangerang ya, berarti Tangerang, Karawaci. Selain dari itu ada lagi? Bekasi. Dari Bekasi ya? Oke. Kita akan mulai dengan materi do's and don'ts on job interview. Ya, saya akan berbahasa Indonesia full, tapi tulisannya berbahasa Inggris biar nanti familiar, karena ntar ada materi bahasa Inggrisnya. Ya. Yang masih belum lancar bahasa Inggrisnya ada? Oke. Semua ya, termasuk saya juga nih berarti. Oke, kita sama-sama belajar. Jangan khawatir. Training dari saya 20% aja materinya, sisanya 80%. Nanti teman-teman semua yang akan berbicara. Ya. Kebayang ya kalau kita datang ke acara training 2-3 jam kita ngedengerin doang. Gimana kira-kira? Ngantuk. Ya. Kalau saya lapar sih bukan ngantuk. Oke. Do's and don'ts on job interview. Yang pertama adalah do your homework. Homeworknya apa? Research. Cari tahu tentang perusahaannya. Bagaimana cara kita mencari tahu tentang perusahaannya? Ada yang tahu? Googling, very good. Melihat website, sosial media, tanya teman, ya. Reputasi, ya. Di Google juga suka ada reputasinya.
Asal reviewnya jangan dari kompetitor ya. Kalau kayak gitu kan kadang-kadang nggak valid juga gitu ya. Jadi kita harus do your homework research. Oke. Saya nggak tahu mau mulai dari mana karena pengalaman interview saya lumayan banyak. Mungkin saya mulai satu yang di Malaysia ya. Ketika saya pertama kali menginjakan kaki di Malaysia, dulu ya tahun 2011, nggak dulu banget sih, tapi ya 11 tahun yang lalu. Saya lihat iklannya itu ada di koran. Di koran saya tanggal 2 September pertama kali menginjakan kaki di Malaysia. Tanggal 2, tanggal 3-nya itu saya lihat iklan ada posisi untuk konsultan sebuah perusahaan. Saya cuma dapat clue-nya satu doang namanya, Palace of the Golden Horses Hotel. Jadi hotel bintang 7 di Malaysia. Jadi Malaysia ada hotel bintang 7 namanya Palace of the Golden Horses. Kenapa bintang 7? Pada maksimal kan 5 sebetulnya. Ternyata mereka ada program wellness-nya, ada kesehatannya, bisa screening juga. Jadi seperti rumah sakit, saya buka ya, saya pengap banget pakai ini masker. Tapi kalau lagi berbicara jangan menggunakan masker ya. Oke. Jadi ketika saya apply, saya cuma dapat satu clue aja nama hotelnya. Saya cari tahu, saya googling, saya baca-baca, saya baca semuanya tentang si hotel itu. Sampai-sampai saya hafalkan juga sebelum tidur. Sebelum tidur saya hafalkan. Kebetulan rekruternya adalah satu alma mater dengan saya di Malaysia. Jadi kakak kelas saya, tapi kakak kelas beda 20 tahun. Ya, dia tahu saya lulusan Universitas Malaya, di tempat saya sekarang S2, S3, saya di sana. Saya interview dengan beliau, tidak lama hanya 10 menit. 10 menit saja, dan saya langsung dinyatakan diterima. Setelah itu, besoknya saya suruh datang hari pertama. Kamu start hari pertama besok, katanya. Kenapa? Karena pertanyaan apapun saya makan. Dia mau nanya apapun saya makan. Saya sampai tahu level-level kamarnya seperti apa, program-programnya apa saja. Di Malaysia sudah ada berapa cabang untuk event, jadi mereka kadang ngadain event juga. Tugas saya pada saat itu adalah mengundang orang untuk datang ke event tersebut, begitu. Jadi apa? Do your homework, research. Kita cari tahu sebanyak-banyaknya. Saya menemukan beberapa kandidat datang ke kantor, dia nggak tahu perusahaan saya bergerak di bidang apa, perusahaan tempat saya bekerja. Jadi apa yang kamu ketahui tentang perusahaan, dia jawab straight. Kira-kira diterima nggak? Tidak. Sebagus apapun dia nggak ada keinginan untuk nyari tahu gitu loh, perusahaannya seperti apa. Contoh kecil ya bicara soal keinginan. Yang daftar 52, yang show up misalnya 12 orang. Misalkan katakanlah 40 orang lainnya, 80%-nya misalnya pencari kerja. Pencari kerja dikasih training gratis, gak datang, daftar tapi gak datang, dan gak ngasih konfirmasi. Dari situ aja sebetulnya kita sudah bisa menilai seperti apa nih orangnya. Karena ditanya juga gak jawab, cuma di-read doang. Tapinya mau daftar. Jadi maunya gimana nih gitu loh. Kalau kita balikin ke pencakernya, ini mau cari kerja apa enggak? Siapa tahu ketemu misalnya kita kan seperti ini networking ya. Kita jadi saling mengenal satu sama lain, kita jadi memperluas jaringan kita begitu. Jadi it's good ya sebetulnya. Jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Jadi do your homework research, cari tahu dulu. Ada juga kandidat yang belum apa-apa udah dia tulis banyak sekali tentang perusahaan dan ketika ditanya pun dia banyak menjawab. Itu yang disukai oleh user, oleh customer saya. Wah luar biasa ya, bahkan dia lebih tahu dari gua loh, kata usernya begitu. Karena apa? Dia buka websitenya. Website terakhir Bapak diupdate 2019. Malah dikritik gitu loh. 2019 sekarang udah 2021, waktu itu tahun lalu ya. Itu bagus. Jadi kita malah dapat masukan nih dari dia, kita nggak diupdate tiap tahun nih websitenya, begitu. Itu hal-hal seperti itu ya. So do your homework research. Kemudian make a good first impression, time and place. Oke, saya ada 2 cerita nih dari kandidat. Kadang-kadang saya suka ceritakan juga di LinkedIn saya ya, dan alhamdulillah sering viral. Kalau teman-teman lihat, saya nulis ini viral, nulis itu viral. Tapi saya akan hati-hati sekali, saya tidak akan pernah menyebut nama. Takutnya saya kena undang-undang ITE. Saya nggak mungkin juga yang nama ya, misalnya Pak Henry begitu, kan nggak mungkin juga ya saya tulis di situ. Saya juga akan menuliskan perusahaan. Saya akan di perusahaan saya dulu, nah saya kadang cerita seperti itu. Tapi itu juga bisa menjadi pelajaran. Ada 2 orang, yang pertama milenial,
Milenial datang dengan handbagnya yang nggak boleh di bawah, jadi harus disimpan di atas. Jadi di meja dia taruh di atas, dia pegang Starbucks, sama dia pegang handphone. Saya lagi duduk di depan dia, dia memegang handphone seperti itu dengan Starbucks. Dalam hati calon-calon gak diterima. Tapi saya nggak mungkin ngomong seperti itu kan. Saya tetap harus profesional. Saya sampaikan apa adanya, biar customer saya yang bilang, Lik kok kayak gitu ya kandidatnya. Akhirnya kan dari situ aja sudah akhirnya gagal hanya karena padahal lumayan bagus. Kandidatnya lumayan bagus. Jadi dia nggak mau nyentuh ke lantai tasnya. Jadi menghalangi saya, kemudian minumannya dan handphonenya nggak lepas. Dia selalu megang handphone. Bahkan ketika menjawab pertanyaan dari saya juga. Begitu. Yang kedua, ada seorang sales. Ya, jadi ini buat tentunya pelajaran ya buat kita semua. Ada seorang sales yang sudah berpengalaman, langsung duduknya begini. Duduknya begini, kemudian dia langsung mencolokkan handphonenya. Dia numpang ngecas tapi nggak ngomong. Jadi begitu saya datang dia posisinya lagi ngecas handphone, lagi megang handphone, lagi duduk di bawah. Terus begitu interview, dari gestur seperti itu, ya HR biasanya bisa melihat. Dari hal-hal yang kayak gitu, oke, di note dulu aja gitu. Kita note dulu aja, kita tulis dulu aja. Kita pengen tahu nih seperti apa kandidatnya. Setelah itu dia duduk, dia begini duduknya, dia sampaikan semua achievement dia. Dan saya nggak mau digaji kecil ya Pak, kata dia. Oke, saya tetap tulis dan memang bagus. Kandidatnya memang bagus, maksudnya achievement dia ditulis di CV dan memang yang dijelaskan oleh dia sesuai dengan apa yang ditulis di CV-nya. Dari situ setelah saya berbicara, akhirnya saya tanya customer datang, Lik kayaknya enggak sih attitude-nya ya gitu. Gua tahu dia bagus tapi attitude-nya kayaknya no gitu. Balik lagi, make a good first impression. Time and place ya, time ini penting banget. Kita harus disiplin jam berapa, kita harus tahu place, di mana tempatnya. Kita harus googling, kira-kira kalau berangkat dari rumah berapa menit. Ya hal-hal seperti itu. Jangan lebih dari 15 menit terlambat untuk interview, kurang bagus. Ya. Terlalu cepat 30 menit juga kurang bagus. Kenapa? Karena sebelum kita ada kandidat yang lain dulu. Dia mau interview juga, jangan sampai nanti menumpuk. 15 menit is the best. Kalau pas juga gak masalah, tapi jangan terlambat. Terlambat juga boleh tapi sedikit. Ya, apalagi kalau di Jakarta biasanya ada excuse. Boleh terlambat tapi jangan terlalu telat banget gitu. So make a good first impression. Listen and respond accordingly. Kebanyakan kesalahannya apa? Kalau kandidat ketika interview, dia menghafal jawabannya dan dia tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Gitu. Sehingga ketika menjawab, tapi ketika dia berbicara, dia yang dihafalkan of course boleh, malah harus. Kita harus menghafalkan apa yang akan kita sampaikan. Tapi bukan berarti kita nggak mendengarkan, bukan berarti kita nggak listen gitu loh. Dari si rekruternya, itu bisa jadi bahan penilaian. Kadang orang bingung, perasaan udah jawab bagus-bagus aja, kok nggak diterima ya? Gitu. Ternyata kita listen ya, kita tidak menyimak apa yang disampaikan dan kita nggak respon, kita nggak memberikan respon sesuai dengan apa yang diminta. Oke, prepare smart open-ended questions. Kadang-kadang rekruter suka nembak. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jangan tidak jawabannya harus iya. Ya, jawabannya harus iya. Saya mau bertanya, apa tantangan untuk posisi yang akan saya isi? Gitu. Nanti di situ dia akan bercerita dan akan ada diskusi. Kadang-kadang kita bisa tahu kok, kalau misalnya rekruter ngobrol sama kita bisa tahu apakah mereka nyaman atau enggak dengan kita. Ya, kalau nyaman biasanya akan terus. Tapi kita harus bergantung pada rekruternya. Apakah mereka bertanya terus atau mereka kira-kira nggak nyaman nih minta stop. Ya, itu. Kemudian sell your strength and expertise. Apa yang menjadi yang paling top, ya yang paling top itu harus pertama kali kita sampaikan. Jadi kalau apa pencapaiannya itu yang paling top, kita harus flashback ya dari kita lahir sampai sekarang, prestasi tertinggi apa yang kita dapatkan yang sesuai dengan posisi yang diminta. Ya,
Kalau misalnya pernah juara satu lomba makan kerupuk, tentu kan nggak ada hubungannya ya dengan misalnya posisi admin, begitu. Jadi yang memang sesuai, Dan kita harus tahu apa strength kita. Sudah banyak sekarang toolsnya, ada DISC, ada yang udah tahu DISC? Ya MBTI, ya kita bisa mencari tahu ya apa strength kita, kekurangan kita. Kemudian the don'ts. Nah, speak negatively about former employers. Kita ngomongin kejelekan kantor kita sebelumnya. Itu langsung langsung di blacklist mungkin kita sama. Kenapa? Karena rekruter akan berpikir kalau dia aja bisa ngejelekin kantor sebelumnya, kalau dia resign dari sini apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Gitu. Jadi jangan pernah sekali-kali berbicara negatif tentang kenapa? Karena kita mau kerja dimanapun pasti ada baik dan buruknya, pasti ada kurang lebihnya lah. Itu dimanapun di dunia ini ya. Saya udah pernah kerja di Korea, di Malaysia, saya udah pernah ke India, udah ketemu berbagai macam orang, terus berbagai macam bisnis juga, ada kurang dan lebihnya. Saya pernah di NGO di India. Waktu itu saya diminta bagian training juga sama, saya kerja dengan orang India juga waktu itu. Bagian training, suka ngadain acara, event. You know what? Saya disuruh masang tenda. Bayangkan. Jadi yang bukan expertise saya ngelakuin itu gitu loh. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya di kantor itu segala sesuatunya disediakan. Jadi dia punya kayak storage room, kayak minimarket, sampai ke frozen food kita tinggal buka, kita tinggal goreng. Gitu loh. Jadi segala hal itu dipersiapkan di situ. Begitu. Ya. Jadi next, falsify information, kita kasih informasi-informasi yang salah, misalnya yang keliru tentang diri kita. Misal ditanya, hobi kamu apa? Saya suka baca. Dikirain akan berhenti di situ. Pertanyaannya, no, buku apa yang terakhir kamu baca? Akhirnya jawabannya begitu. Kenapa? Karena menyampaikan informasi tidak sesuai dengan diri kita. Jangan. Ya, nanti akhirnya berbohong, lies on top of lies, akhirnya terus berbohong. Ya, akhirnya pasti akan ketahuan. Dari muka aja nggak meyakinkan, misalnya model begini baca buku gitu kan. Kadang-kadang ada rekruter yang kayak gitu juga. Saya juga kayak gitu sih kadang-kadang. Manusiawi gitu. Jadi menyampaikan informasi yang sesuai dengan kita. Alright. Avoid rushing to answer questions, jangan terburu-buru jawabnya. Ya, saya mendapati beberapa kandidat terburu-buru dia jawabnya dan banyak yang keliru, banyak yang salah. Jadi saya nggak tahu apakah dia menghafal jawabannya sebelumnya, cepat sekali ngomongnya, bahkan saya belum selesai bertanya pun dia sudah menjawab. Gitu akhirnya apa? Berantakan. Ya. Saya pun gak ingat sih kandidat yang mana karena sudah ratusan kandidat ya. Dan again saya gak akan nyebut merek, saya gak akan nyebut nama. Remember, kita gak boleh speak negatively ya. Next, assume it is a final interview. Kita harus assume interview kita adalah interview yang terakhir. Saya pernah interview dengan perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang yang ada di Malaysia yang interviewnya orang Amerika. Ya, orang Amerika. Kalau yang interview orang Amerika, kita harus lihat perbedaan jam. Jam 4 sore di kita berarti jam 4 pagi di sana kan. Ada time zone-nya. Ada perbedaan waktunya. Begitu. Jadi saya anggap itu final interview. Saya waktu itu jam 1 interviewnya, jam 12 saya sempat berenang dulu. Saya mau menjernihkan pikiran saya. Saya buka laptop saya, online ya, ini online. Saya buka laptop saya udah research sebelumnya tentang perusahaan ini seperti biasa. Saya udah research sebelumnya dan perusahaannya itu banyak aturan, ya banyak SOP segala macam. Oh berarti ini saya harus betul-betul terstruktur menjawab pertanyaannya. Bahkan di laptop saya kamera saya nyala. Jadi ketika saya menjawab, ketika saya mengetik pun, ya kita sharing screen juga. Pertama saya sharing screen, yang kedua saya bisa dilihat sama rekruter yang di Amerika. Jadi ketika saya mengerjakan itu, alhamdulillah soalnya gampang, saya nggak usah googling. Saya googling pun akan ketahuan karena sharing screen gitu loh, percuma. Dan alhamdulillah saya dapat pekerjaan itu.
saya diterima. Perusahaannya Xerox namanya. Ya, perusahaan Jepang di Malaysia. Alhamdulillah sebelum saya pindah ke Indonesia, saya diterima di 3 perusahaan. Di Grab Malaysia, di Xerox, satu lagi perusahaan Vietnam. Nah, perusahaan Vietnam nggak ada interview, hanya tes tertulis saja. Tes tertulis. Nah, tes tertulis ini kok bisa lolos sih tes tertulisnya? Nah, tes tertulis ini biasanya ada pengecekan plagiarism. Kita bisa tahu apakah dia plagiaris atau enggak. Itu ada websitenya. Jadi jawaban-jawaban kita, kalau Bu dosen pasti tahu ya tentang itu. Jadi jawaban-jawaban kita akan dia copy, dia bisa tahu yang mana yang googling, yang mana yang ketikan sendiri. Begitu. Tapi alhamdulillah saya ditelepon oleh Pak Fajar. Ya, ditelepon oleh Pak Fajar, Lik ada posisi trainer nih di Jakarta. Oh, udah saya coba, udah saya pindah aja deh. Saya waktu itu bawa istri saya ke Malaysia, saya pindah aja deh ke Jakarta. Saya ingin mengadu nasib gitu di Jakarta. Gitu, karena setelah saya berdiskusi panjang, artinya gini, apa artinya saya berkarir di luar gitu loh. Ketika saya balik lagi ke Indonesia, saya mesti mulai lagi dari nol gitu loh. Jadi saya harus membangun sesuatunya itu di Indonesia ini gitu, di Jakarta, di Bogor dan sekitarnya, seperti itu. Ya, jadi assume it is a final interview, persiapkan segalanya, koneksi internet, ya jangan lupa koneksi internetnya. Kita jangan excuse, maaf Pak, maaf Mas, ini koneksinya begini, ini nggak mau tahu, perusahaan tuh nggak mau tahu. Kita ada masalah apa teknis dengan kita, yang pasti kamu bisa deliver. Apapun yang kamu kerjakan, kamu ditanya bisa menjawab. Ya, ketika kita sudah coba internetnya kurang bagus, pindah tempat. Saya pindah dari kamar, saya pindah ke ruang tamu. Saya cari spot di mana internetnya the best. Akhirnya dekat jendela. Di ruang makan dekat jendela, saya coba the best internetnya di situ. Ya udah berarti di situ. Gitu loh, 15 menit sebelumnya saya sudah pakai jas. Walaupun itu interview online, tapi saya menggunakan ya blazer atau jas. Kenapa saya harus menghargai? Saya harus menghargai recruiter tersebut, dan alhamdulillah kan dapat gitu loh. Saya assume itu final interview. Saya nggak ngira paling ntar habis ini ada tes lagi gitu. Jangan, anggap itu yang terakhir. Kita keluarkan kemampuan kita sebesar-besarnya untuk itu. Kita selalu anggap itu final battle. Ya. Kemudian learn from past mistakes. Kita kemarin salahnya apa ya? Kemarin saya terlalu buru-buru. Begitu saya masuk ke Zoom, itu saya masuknya 1 menit sebelum dimulai misalnya. Nah itu kesalahan-kesalahan seperti itu kita harus catat. Kenapa? Jangan diulangi lagi gitu. Kalau kita mengulangi lagi berarti kita nggak ada improvement. Kan yang baik itu kan yang ada perubahan ya. Lebih baik itu, that's good. And put some space. Ya, jangan, saya interview, besok saya 3 pagi di Astra, siang Unilever, malamnya di mana gitu. Itu justru no gitu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kualitinya nanti di mana? Bagaimana mungkin kita bisa menghafal, membaca-baca, mempelajari 3 perusahaan dalam 1 malam. Dan besoknya waktunya kadang-kadang mundur, kadang-kadang apa, kita nggak tahu di jalan nanti gimana. Ya, so put some space. Kita kasih space di situ, kita jangan terburu-buru. Oke, so that's all, materinya ini aja. Ya, untuk training kita hari ini, kita akan lanjut ke praktek. Kita mulai dengan tell me about yourself, ya. Oke, halo, perkenalkan nama saya. Ini kita tulis namanya, nama kita sendiri, ya. Ini kita belum bergrup ya, masih tell me about yourself. Kemudian atau bisa juga dipanggil nama panggilan kita. Karena biasanya nanti recruiter nanya, biasa dipanggil apa? Iya kan? Kalau kita cuma sebutin full name, recruiter akan nanya balik, panggilannya siapa? Sebelum ditanya balik, kita kasih dulu nama panggilan kita siapa. Alright? Saya tinggal kita masukkan nama kotanya dan berniat melamar sebagai posisi ini. Cukup sebetulnya ini aja. Ya, untuk perkenalan diri. Oke, sekarang boleh ditulis. Silahkan ditulis. Yang udah siap dan mau berbicara di depan, silahkan. Oke, Mas, mau mulai? Oh, enggak. Orang Indonesia biasa, malu-malu. Ya, ada cerita menarik tentang orang Indonesia di luar negeri. Ya, ini banyak sekali yang mengalami, termasuk saya juga dulu mengalami. Orang Indonesia itu malu-malu kan, mereka nggak berani tampil untuk di depan, especially kalau ketemu dari orang-orang dari negara luar.
langsung insecure, bergejolak insecure-nya. Jadi saya masuk kelas waktu itu, waktu saya kuliah di Malaysia. Saya udah tahu begitu masuk kelas, ini orang Indonesia pasti di belakang. Saya udah yakin, udah pasti di belakang deh. Bener aja dong, saya duduk, ya orang Indonesia semua nih, teman saya di belakang. Akhirnya begitu dosen nerangin, ini pada pinter ya, mereka itu lulusan Mesir, apa macam-macam. Akhirnya begitu dosen menjelaskan, oh ini sih saya tahu gini doang sih gitu. Semuanya begitu ngomongnya. Tapi suruh ngomong gak berani. Rata-rata begitu. Termasuk ceritanya Andrea Hirata juga ketika dia kuliah orang Indonesia biasa duduk di belakang. Terus ketika ditanya diem aja. Tapi begitu dosen yang menjelaskan dia bilang, oh saya tahu kalau ini mah ya giniannya saya tahu gitu. Selalu seperti itu ya. Jadi confidence tadi dibahas di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya dengan Tari Sutarni. Saya biasa dipanggil dengan nama Tari. Untuk domisili saya kebetulan tinggal di Kedoya, Jakarta Barat. Tapi untuk pekerjaan saat ini saya di RS Melati, Karawaci, Tangerang. Lalu apa ya? Saya berniat melamar sebagai apa? Jujur gitu, karena hari ini memang kebetulan saya mengenal Pak Malik beberapa tahun lalu dan ingin menambah wawasan mengenai job interview hari ini, makanya saya ikut serta. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Husna, biasa dipanggil Syifa atau juga ada yang manggil Husna. Saya tinggal atau berdomisili di Bogor. Dan saya berniat melamar posisi sebagai staff admin. Staff admin, oke, thank you. Halo, perkenalkan nama saya Hesti Hairisa, bisa juga dipanggil Hesti. Saya berdomisili di Bogor dan saya berniat melamar sebagai geotech engineer. Oke, wow. Ya, bidang yang cukup spesifik ya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nur Fajri, biasa dipanggil Fajri. Saat ini saya berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Saya berniat untuk melamar pekerjaan di bidang Human Resource Management. Terima kasih. Ada lagi? Laki-lakinya mungkin? Oke. Dipancing satu akhirnya semuanya. Hello everyone, thank you for the chance. Let me introduce myself. My name is Adik, you can call me Adi. I come from Medan, I live in Jakarta. I was working as a team leader and also training and development specialist at Jakarta for Bank Neo Commerce. And yeah, now I'm looking for the same department but with different challenge. Thank you. Oke, thank you so much. Yang Inggris belum ada tapi udah dimulai. Tapi luar biasa, thank you so much. Kalau training urusannya nanti sama Pak Fajar, nanti bisa berdiskusi panjang lebar, training spesialis juga Pak Fajar. Oke, ada lagi? Alright. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, untuk yang fresh graduate kayaknya nggak ada di sini. Ada yang fresh graduate atau baru setahun 2 tahun kerja? Mahasiswa, masih mahasiswa. Oke. Fresh graduate itu ya maksimal 2 tahun kerja. Jadi kalau kita lulus 2020, 2021, 2022 kita masih fresh graduate. Ya, jadi hitungannya begitu. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan besar, mereka menerima program manajemen training di umur 32 tahun. Maksimal ya, maksimal. Makanya tren di Eropa dan Amerika, mereka kuliah dulu sampai S3, S1, S2, S3, kemudian mereka ngambil MBA. Ngambil lagi S2-nya untuk Master of Business Administration. Makanya kalau PBB, UNICEF dan lain sebagainya, mereka maksimal di 32. Tapi umur 32 fresh graduate-nya fresh graduate yang kayak begitu gitu loh. Jadi, so apa ya, maksudnya kalau usianya masih ya 25, 26 dan sebagainya, masih panjang banget. Ya masih bisa diisi dengan tentunya hal-hal yang positif, ya sertifikasi dan lain sebagainya. Oke. Saya baru saja lulus pada tahun ini, 2022, dengan jurusan manajemen bisnis. Adapun alasan saya memilih jurusan ini, karena saya menyukai bagaimana proses pengelola tim agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik. Selain itu, menurut saya memulai karir di dunia bisnis pada saat ini sangat meyakinkan. Kenapa dia menjelaskan kuliahnya? Karena dia non pengalaman. Jadi dia menjelaskan kuliah dia. Ketika ditanya, pengalaman kerja kamu apa? Saya belum pernah bekerja. Jangan berhenti di situ. Saya belum pernah bekerja,
Tapi, nah ada tapinya, saya pernah diberikan proyek oleh dosen saya pernah mengerjakan penelitian tentang apa, usahakan yang sesuai dengan posisi yang dituju. Gitu. Pernah ada yang begitu, pengalaman kerjanya, oh saya nggak pernah, saya nggak ada. Kan jadi nggak menarik ya, tapi kalau misalnya, yes? Terkadang kan ada mahasiswa itu dia kuliah sambil kerja ya, bahkan dari semester 1 sampai akhir dia kerja gitu. Apakah dia termasuk fresh graduate ketika dia lulus? Betul, tetap masih fresh graduate ketika dia lulus walaupun dia dengan pengalaman. Begitu. Karena apa? Ada alasan lain nih, rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang. Budget. Ya, alasannya budget. Jadi kalau misalnya fresh graduates may apply, jangan terlalu berharap gajinya yang yang high. Jadi di situ ya. Dan dengan bekerja sambil kuliah sangat-sangat bagus sekali. Begitu mulai sudah dengan pengalaman yang ada ya. Tapi tentunya nggak semua orang bisa kayak begitu. Challenging juga. Belum tentu nanti dia kuliahnya jadi berhasil misalnya. Banyak juga yang kuliahnya jadi terbengkalai gitu. Bahkan sarjananya aja misalnya nggak lulus. Kenapa? Karena ya ketika dia kuliah dia terus kerja. Karirnya mungkin bagus tapi kuliahnya nggak selesai. Jangan kayak begitu juga ya. Oke, di notes aja nanti buat masnya. Oke, selama kuliah saya cukup aktif mengikuti beberapa organisasi seperti anggota unit kegiatan mahasiswa. Di samping itu saya juga bekerja paruh waktu. Nah ini yang tadi kuliah sambil kerja ya. Paruh waktu sebagai content writer di salah satu agency. Again and again and again. Harus relate, harus nyambung dengan posisi yang dituju. Gitu. Kalau misalnya posisinya itu kita mau apply untuk jadi chef, kira-kira penting gak content writer di salah satu agency? Enggak. Walaupun itu jadi poin penting, kecuali kalau ditanya. Jadi kamu belum pernah kerja sama sekali? Oh pernah, baru dijelaskan tentang ini. Kita mau yang relate aja. CV pun sama, kalau bisa dibuatnya custom. Memang capek sih kita buat custom ya, tapi kita sesuaikan dengan posisi yang dituju. Kecuali kalau memang kita pekerjaannya dengan bidang kuliah kita linear. Ya misalnya dulu kuliahnya manajemen, fokusnya di HR, kerjanya jadi HR juga ya udah kita menggunakan CV yang ada. Tapi kalau dulu saya sempat menjadi trainer dan guru juga, saya pernah mengajar juga, jadi saya akan sesuaikan kalau saya apply-nya kira-kira ke university atau ke sekolah, saya akan menggunakan pengalaman-pengalaman mengajar saya. Pengalaman saya jadi admin di mana nggak terlalu meaning, nggak akan mau didengerin juga sama rekruternya, nggak jadi selling point juga. Rekruter seperti saya akan ditanya oleh customer, apa selling pointnya nih? Kita lagi nyari misalnya admin dengan background biologi misalnya, biologi, ya udah yang itu aja berarti yang disampaikan. Hal-hal yang terkait laboratorium, biologi, praktek kerja lapangan dan lain sebagainya, penelitian, ya selalu relate, selalu nyambungin. Kemudian yang pengalaman. Saya adalah lulusan teknik informasi, sebelumnya saya telah bekerja selama 3 tahun sebagai web and app developer di beberapa perusahaan. Nanti dijelaskan lagi setelah itu apa boleh ditambahkan sendiri. Selama 4 tahun saya telah melakukan berbagai macam jenis pekerjaan. Mulai dari mulai website hingga mengembangkan produk aplikasi. Di perusahaan sebelumnya saya berhasil mendapatkan penghargaan atas keberhasilan aplikasi yang saya kembangkan. Jangan lupa achievement. Kita sudah berhasil apa, proyek apa yang berhasil kita, itu harus di-note, harus disampaikan. Kemudian beberapa waktu lalu saya baru saja menyelesaikan beberapa pelatihan dan course atau kursus terkait kemampuan manajemen saya. Oke, Q&A session. Silakan Pak Fajri, mikrofonnya. Ini terkait dengan requirement dari sebuah lowongan. Oke. Di sana suka ada tertera harus good looking. Oke. Nah sebagai recruiter, apakah ada border ketika seseorang ini dikatakan good looking ataupun tidak good looking? Karena kan menurut saya ini adalah sebuah persyaratan yang amat sangat bias dan banyak maknanya. Nah sebagai Bapak Malik yang seorang recruiter, apakah ada border antara yang ini good looking atau tidak good looking? Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk yang good looking saya bisa jawab. Kalau yang nggak good looking saya nggak tahu nih.
Gimana jawabnya ya? Oke, good looking itu bukan berarti tampan dan cantik dan lain sebagainya. Tapi berpenampilan menarik. Ya maksudnya good looking, namanya aja look, tampilan. Look itu artinya tampilan. Jadi bukan percuma misalnya memiliki paras yang rupawan tapi pakaiannya nggak sesuai. Misalnya seperti itu. Jadi balik lagi ke requirement perusahaannya. Biasanya perusahaan dengan jumlah karyawan ribuan biasanya lebih strict untuk penggunaan pakaian. Ya ada yang atasnya harus kemeja putih misalnya. Nah kita ikutin aja seperti itu. Nah nanti kemeja putihnya apakah disetrika dulu, apakah rapih atau enggak, apakah wangi atau enggak gitu pakaiannya. Dan kalau misalnya kita naik motor ya yang gimana-gimana bajunya dibawa aja di tas. Jadi kita ganti bajunya itu di tempat di gedung tempat kita akan interview. Jadi itulah sih berpenampilan menarik gitu. Nah tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang berkecimpung di bidang misalnya marketing atau apa. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang dengan penampilan menarik itu lebih dibutuhkan oleh pasar lagi-lagi. Jadi pasar lah yang menginginkan. Terakhir ada yang minta ke saya inbox, Pak saya mau ini ya mau supervisor tapi saya mau yang cantik. Gitu, langsung straight to the point. Tapi saya tanya dulu alasannya kenapa? Karena saya akan bawa sosialisasi untuk pergi ke perusahaan-perusahaan migas itu di daerah. Itu kalau ke migas daerah ya orang-orang pekerja itu, kita kalau misalnya yang datang laki-laki ngomong gak ada yang dengerin. Gitu loh. Tapi kalau yang ngomongnya mau di Ayunda gitu. Kan orang fokus semuanya gitu loh. Jadi sebetulnya ada kebutuhannya. Kalau bicara bisnis ada kebutuhannya. Tapi balik lagi kalau semua menuliskan good looking itu sebetulnya bukan semata-mata fisik ya, tapi tampilannya gitu. Tampilannya biasa-biasa aja, tapi rambutnya rapih, bajunya rapih, wangi, terus sepatunya juga bagus gitu. Nah itu ya that's good looking gitu. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Mau nanya Pak, kan kalau misalkan setiap lihat iklan lowongan, ya. itu kan suka nggak ada maksimal umur gitu. Oke. Sementara misalkan nih usia udah di atas 40 atau usia di atas 45, tapi posisinya itu sesuai dengan kriteria yang si job seeker-nya cari gitu. Itu kira-kira tips atau harus bagaimana ya Pak? Kalau usia biasanya kalau lebihnya sedikit, balik lagi ke perusahaannya. Seberapa strict perusahaan itu mengambil kriteria ya. Kalau misalnya lebih sedikit, kurang sedikit biasanya masih. Tapi kalau misalnya maksimal 30 terus usianya 45 mungkin agak sulit. Kenapa? Karena misalnya dia meminta usia 20-30, di usia 20-30 biasanya itu usia produktifnya manusia ya. Biasanya ada permintaan untuk keluar, presentasi, naik motor, dan lain sebagainya. Khawatirnya di usia-usia yang senja itu malah nggak bisa gitu untuk mengerjakan, nggak perform akhirnya. Walaupun nanti akhirnya di hire, tapi berapa bulan kerja, wah Pak saya nggak sanggup. Tuh kan udah dibilang, emang usianya tuh usia 20-30 gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhannya. Terus kalau kurang-kurang sedikit nggak masalah. Coba aja apply ya untung-untungan. Kalau rezeki pasti dapat. Gitu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mas Fajar dan tim, mungkin kalau boleh 1 bulan sekali kali ya ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau menurut saya ini menarik sekali gitu. Kita juga dari ujung Tangerang sampai ke Bekasi ketemu di sini gitu untuk tujuan yang sama-sama cari ilmu pengetahuan, sesi sharing dan lain sebagainya. Terutama untuk saya sendiri karena saya cukup lama di pemasaran, di humas, menguntungkan secara pribadi ini ketika saya harus interview kandidat calon marketing, calon humas, atau ketika saya akhirnya tukeran nomor handphone dengan Mas Adi gitu kan. Berarti ada korelasi-korelasi yang pada akhirnya ini bagus nih gitu, positif. Semuanya dapat gitu, positif banget gitu. Dan mudah-mudahan mungkin setiap 1 bulan sekali ada schedule yang oke, nanti kita ikut lagi. Oke. Terima kasih. Sama-sama, thank you so much atas masukannya. Ada lagi masukan yang lain? Ya, ini juga untuk jadi evaluasi kalau 12 orang berarti segini ya. Kalau 30 berarti mungkin yang belakang kita harus buka gitu. Karena kalau space sih insya Allah masih cukup. Makanya saya maksimal 30. Saya tulis seperti itu pesertanya. Ada pertanyaan lagi? Pastinya kita akan terus mengadakan ya. Biasanya kita public speaking ya, sebelumnya public speaking bahasa Inggris, gitu, komunikasi, service excellence. Sebetulnya materinya banyak sekali, apalagi Pak Fajar
perbendaharaan materinya banyak banget ya. Tinggal nanti kita buat aja acaranya, mudah-mudahan antusiasmenya semakin bertambah. Ini kan istilahnya yang pertama ya, mungkin nanti bisa lebih banyak lagi yang hadir. Tapi untuk training seperti public speaking kita memang nggak bisa banyak-banyak gitu, karena harus praktek, harus berbicara di depan ya, teknik miking bagaimana, berapa jari sampai ke mulut. Kalau misalnya di depan sederhana tapi banyak sekali ilmunya di public speaking. Termasuk tinggi mikrofon juga. Memegang mikrofon yang standing sama yang enggak bagaimana, itu ada ilmunya. Begitu. Oke, thank you so much for today. Closing dari Mr. Fajar. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar banyak ya dari Pak Malik. Saya coba menambahkan saja insight dan juga tips. Ketika teman-teman interview dan ditanya bingung cara jawabnya, metodenya pakai STAR. STAR, start, situation, ya, task atau tugas, ya, and then action, baru terakhir result, ya. Oke, cerita tentang pengalamannya dulu. Wah, situasinya dulu, gambarin, jelasin. Setelah situasinya baru tugas-tugasnya. Kan KPI kita kan pasti ada tugas utamanya dong. Tugas utama saya apa sih? Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, and then achievement-nya. Dari actionnya, dari action itu apa yang dilakukan? Tugasnya ini, actionnya ini, rangkaian tugasnya ini Pak. And then resultnya, hasilnya ketika saya kerja, achievementnya ini loh Pak. Ya, jadi pakainya STAR. Selain STAR, teman-teman bisa juga pakai yang namanya PREP. Apa? PREP. Point, nomor 1 point, ya, and then reason. Example, baru poin terakhir sebagai conclusion. Menurut Bapak tentang training gimana Pak? Oh, poinnya Pak tentang training, pendapat saya adalah training penting Pak untuk people development. Alasannya kenapa? Kasih tahu reasonnya. Setelah reasonnya akan lebih bagus lagi ketika teman-teman kasih example, contohnya ini loh Pak. Wah, itu lebih mantap lagi. Conclusionnya poin terakhir. Maka dari itu Pak, training penting karena ini loh Pak. Prep. Jadi ketika ditanya teman-teman bisa pakai STAR, bisa pakai prep. Jadi nggak bingung. Kerangkanya udah jelas. Alright. Nah, komunikasi ini satu lagi. 3V. Pernah dengar 3V? 3V. Tadi ada suaranya kecil ya nggak? Ada yang bicaranya cepat. Fokus pada 3V pada komunikasi. Nomor 1 adalah verbal. Pemilihan kata. Saya orangnya gugup Pak, saya orangnya nggak suka tantangan Pak, saya orang, wah itu pemilihan katanya udah salah tuh, negatif semua. Oke, gimana menurut kamu tentang situasi ini? Saya suka banget Pak situasi ini Pak, ini tantangan buat saya Pak. Saya pakainya tantangan bukan masalah. Wah ini Pak saya nggak suka Pak masalah seperti ini Pak, udah selesai. Secara verbal ini sudah turun. And then setelah verbal adalah voice. Apa? Voice. Ulangi kata-kata saya. Pak Fajar tidak masuk hari ini. Sekarang pakai suara bisik-bisik. Sekarang pakai nada marah. Pak Fajar nggak masuk hari ini. Ya. See? Voice. Satu kata, satu kalimat. Ketika voice-nya beda, maknanya beda. Jadi ketika pada saat interview, ingat lagi, voice. Bisa jadi kita nggak terima karena voice-nya. And then terakhir adalah visual. Maksudnya Pak, visual, kan kita ketika interview kita nggak bawa apa-apa Pak. Visual bisa jadi dari gerak tubuh. Ceritakan tentang diri Anda. Please tell me about yourself. Nama saya Adit Fajar Maulana. Saya tinggal di Bogor. Dulu pernah kerja ini. Pakai tangan, ya, visual, kuat jadinya. Orang melihatnya jadi lebih excited. Oke. Lalu kita tadi belajar bahasa Inggris Pak. Kenapa sih Pak harus pakai belajar bahasa Inggris Pak? Teman-teman pernah dengar perusahaan namanya Google? Iya. Microsoft? Twitter? Oke. Pernah tahu nggak CEO-nya orang mana? Google
dicek. Microsoft, Satya Nadella. Twitter, Parag Abdullah. Semuanya orang India. Kenapa sih Pak harus orang India? Karena mereka punya prinsip STEM. Apa itu STEM? Science, Technology, Engineering, English, and Math. STEM, STEM. Kenapa orang mereka lebih berhasil? Karena mereka percaya diri di situ. Ilmunya, pengetahuannya ada itu. Jadi kalau kita ketemu orang India, yang mereka percaya diri yang lebih dari kita, mereka STEM-nya udah kuat. Especially in English. Jadi jangan stop belajar bahasa Inggris. Ingat ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin mereka starting point udah lebih dulu daripada kita. Pelajari bahasa Inggris. Siapa yang sukses di sini? Angkat tangannya. Siapa yang sukses? Angkat tangannya. Oke. Ingat PEMS. Apa? PEMS. PEMS. Passion, expertise, and marketing. Terakhirnya sales. Kalau saya pakai nama saya di Google, munculnya apa ya? Sales. What's your passion? Temukan dulu passion teman-teman. Kalau mau sukses, yang punya anak sih, berapa orang? Pernah tanya ke anaknya passionnya? Pernah. Oke. Kita tahu passion kita sama dia beda. Anak saya nggak maju dia. Kenapa? Kita memaksakan passion kita ke mereka. Ketika passionnya udah ketemu, teman-teman jadilah expert. Bikin suatu karya, ambil sertifikasi, tegas ya pendirian. Ya, Pak Fajar, betul ini Pak Fajar, betul. Pak, nanti lusa bisa ngisi nggak Pak di PT Orang Tua Bu? Untuk apa ya? Nanti kami bikin Pak sama Bapak. Oh siap, insya Allah. Bapak tahu nomor saya dari mana ya Pak? Dari Pak Jaka Pak. Pak Jaka mana? Jaka Jadi. Oh teman SMA saya Pak. Teman-teman saya tahu saya train. Nah, ketika ada orang cari trainer, Pak Fajar aja. Because I have bigger X. Terakhir marketing and sales. Belajar apa itu marketing and sales. Siapa sih pasar Anda dan gimana cara jualnya kemana? Karena kita nggak bisa jual produk kita ke semua orang. Thanks. Kalau mau sukses, bahagia, fokus pada thanks. Apa aja saya kerja tapi nggak sesuai passion saya. Learn to be adult. Take the responsible. Ambil dulu tanggung jawab karena ada keluarga yang harus kita. Ya. Sambil nafkahi, sambil belajar, sambil nabung, passionnya dibentuk. Ya. Terakhir, teman-teman, masing dari saya ada 3S. 3S adalah sadar siapa diri teman-teman. Posisi diri teman-teman di mana, kekurangannya apa yang harus dibangun, kemampuannya. Self acceptance dulu, awareness dulu, sadari dulu. Kita siapa? Kurangnya apa nih? Apa yang bisa lakukan? Sadar. Dan dalam proses sadarnya itu, perjuangannya itu sabar. Gak ada yang namanya instan. Semua ada proses gradually. Naik tingkatnya gradual. Kalau pengen instan pasti beres instan. Becoming an expert, salah satu penelitian di Jerman 5 tahun. Kalau orang itu udah kerja 5 tahun, udah sebagai profesional itu 5 tahun, maka dia akan dikenal sebagai expert. Bukan berarti hari ini training interview dengan Pak Malik, jadi teman-teman udah merasa diri sebagai expert. Pak Malik harus 5 tahun dulu nih bisa ngomong kayak gini di sini. So everything happens for a reason.
Jadi apa yang pertama? S-nya? Sadar. Kedua? Sadar. Ketiga, syukur. Jangan lupa bersyukur. Ketika kita bersyukur, Tuhan akan menambah rezekinya, nikmatnya akan ditambah. Ketika 3K yang di awal tadi teman-teman lakukan, kemauan, konsistensi, keilmuan, ya, ditambah 3S, maka derajat teman-teman akan naik. Percaya. Dan saya yakin insya Allah 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang saya akan mendengar orang-orang sukses dari kelas ini, yaitu ada semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Mari